Menurutmu pandemi membuat kamu lebih rajin atau malas ke gereja? Tidak. Ulangi, sorry. Rata ngeplangi. Nama saya Prestika dan Satrisna. Nama saya Kidung. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kristabel Deviana. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Mutiara Widyasari. Perkenalkan, nama saya Theodor Kristanto Bro. Tobias Yoga Pratama. Nama aku Budak Wangi. Nama saya Randy. Nama saya Denis Tiawijini Bro, biasa dipanggil Denis Widi. Oke, nama saya Danis Marcelinda, panggilannya Danis. Oke, halo, nama saya Edo Nigoro, biasa dipanggil Edo. Nama saya Pius Daud Rahmadi. OMK-nya dari Santo Ignatius. Saya dari OMK Ignatius. OMK Ignatius. Dari OMK Bernardinus. Saya dari OMK Angela. Dari OMK Santa Angela Purwo. OMK Agustinus. Aku dari OMK Athanasius. OMK Athanasius. Saya dari OMK Agustinus. Agatha. OMK Bernardinus. Umurnya 18. 15. Umur 18 tahun. Umur 20 tahun. Umurnya 21 tahun. 18. Umur aku 20 tahun. Umurnya 21. 26 tahun. Umurnya 25. Umurnya sekarang berapa? 23. Umur saya 18 tahun. Misa di gereja penting nggak? Menurut saya penting sih untuk generasi awal. Penting. Penting, Penting. tapi kalau pandemi gini ya agak susah juga. Penting. Penting karena secara pribadi kita bisa tatap muka dengan teman-teman yang lain. Penting banget. Kita bisa secara langsung pelayanan di gereja. Menurut saya penting untuk bisa berangkat misa ke gereja karena dari misa berangkat ke gereja itu bisa langsung bertemu dengan secara batin dengan Tuhan Yesus Kristus. Penting nggak penting sih menurutku? Penting banget. Penting nggak penting sih? Karena Kalau menurut saya penting. karena gimana ya? Kadang tuh ada niatan dari hati kalau ingin misa, kalau tidak ingin misa, jadi ya kalau gunanya misa buat apa sih kalau nggak dari hati? Jadi menurutku penting nggak penting seperti itu. Misa di gereja terakhir saya di Kapel Santo Yusuf minggu kemarin. Minggu lalu, Minggu lalu. Minggu lalu tanggal 6 Juni. Terakhir sih sebelum Paskah. minggu lalu tanggal 6. 2 minggu yang lalu. Terakhir misa kemarin. Terakhir misa di gereja itu Paskah. Terakhir 2 minggu yang lalu. Paskah. Berapa tahun yang lalu? Menurutmu, pandemi membuat kamu lebih rajin atau malas ke gereja? Lebih rajin pastinya. Justru tidak. Menjadi lebih sangat malas ke gereja. Semakin rajin. Alasannya apa nih? Karena kita butuh buat support saya sih pada ketawa semuanya. Jadi kita harus berdoa. Semakin malas karena biasanya kalau offline tuh teman-teman bisa misa bareng sama teman-teman. Kalau online, kalau pandemi ini lebih sedikit teman-temannya untuk diajak ke gereja seperti itu. Jadi feel-nya kurang. Protokol yang harus dijalani bikin malas ke gereja. Alasannya karena di masa pandemi ini kita jadi jarang ketemu, makanya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa supaya pandemi segera hilang dan bisa berkumpul kembali lagi. Walaupun nanti cari jodoh dari lingkungan lainnya susah, ya apa-apa, yang penting kita rezekinya lancar. Lebih malas sih. Malas. Karena kan biasanya kita ke gereja bukan cuma untuk ekaristi, juga kadang kan ketemu teman-teman bisa kumpul-kumpul, tapi karena pandemi, karena semua dibatasi, jadi semua juga jadi terbatas, membuat kita lebih malas sih. Karena nggak rame juga, dibatasin, mau ngapa-ngapain dibatasin, nggak enak juga.
Kalau saya sendiri, menurut saya lebih rajin ya, karena untuk ke gereja kan sekarang sulit, tidak semua merasakan bisa berangkat gereja, jadi lebih bisa bersyukur aja kalau di parokinya bisa melaksanakan misa. Lebih rajin. Sama aja. Alasannya karena saya juga pelayanan. Saya pelayanan di KPL Santo Yusuf sebagai lektor juga. Terus saya juga tugas kur juga di lingkungan. Ya apa ya? Ini sih tergantung apa namanya sebenarnya dari jam misanya sih kalau aku ya. Soalnya kalau misalkan yang sebelum pandemi kan aku bisa milih jam 8 tuh. Yang menurut aku maksudnya jam idealnya tuh nggak terlalu pagi tapi juga nggak sore. Tapi kan kalau sekarang kayak jadwalnya ngikutin wilayah gitu kan. Jadi kalau misalkan jadwalnya jam 6 atau mungkin jam 4 sore atau jam 6 tuh kadang agak males gitu sih. Jadi jam 8 yang rajinnya. Males pakai banget. Pribadi sih sedikit malas sih. Soalnya sering lupa sama jadwal itu bisa pandemi ini. Sama aja, nggak pandemi sama pandemi itu sama aja. Harus mengikuti protokol juga, harus jaga jarak juga. Alasannya karena apa ya? Karena emang dari awal sebelum pandemi saya emang sering tidak berangkat ke gereja, dan saat pandemi lebih sering. Karena pandemi ini kan apa-apa dibatasi ya, semua harus ketat. Jadi yang bisa saya lakukan sebagai OMK yaitu ikut pelayanan, misalnya tugas liturgi di gereja, misalnya lektor atau ikut kor atau bahkan tugas parkir. Mengajak teman-teman bahwa ayo di masa pandemi ini kita bisa melaksanakan ibadah Ekaristi bersama-sama. Karena kondisinya pandemi berarti kita harus nggak bisa ngadain kegiatan yang sifatnya hura-hura, terus kita juga harus taat protokol kesehatan. Berarti kita harus adain sesuatu yang bisa dikemas, ringkas, bisa dinikmati banyak orang, yaitu dengan mungkin acara-acara virtual gitu. Seperti bulan lalu kita merayakan bulan Rosario, jadi kita tetap berpartisipasi dalam perayaan bulan Rosario ini dengan berdoa Rosario melalui virtual, Zoom meeting atau Google Meet. Ya intinya semua yang kita kerjakan itu yang nggak mengundang banyak orang, dan untuk bisa dinikmati banyak orang kita bisa mengadakannya secara virtual. Ya untuk membantu gereja mungkin kalau OMK ya tetap melaksanakan kegiatan yang dulu sudah dilakukan, seperti mungkin membantu parkir, membuat teks untuk misa, dan melaksanakan gotong royong dan mengikuti kur sesuai jadwal dari gereja. Untuk saya pribadi, OMK itu pelayanan di gereja di kapel ya, itu bisa membantu untuk parkir, lalu fotokopi panduan, lalu bisa untuk ada misal kayak mengatur jalannya kegiatan OMK sendiri gitu, dan untuk melaksanakan proper OMK sendiri seperti itu. Apa ya? Untuk gereja ya sekarang karena pandemi kita dibatasi, apa yang di depan mata kita kerjakan aja, nggak usah muluk-muluk dulu, karena kita sesuai protokol kesehatan aja. Yang aku bisa lakukan. Sebenarnya nggak bisa ngelakuin secara maksimal, tapi sebisa mungkin kita setidaknya ada kumpul-kumpul bareng gitu, biar nggak lupa sama teman-teman. Mengajak para umatnya tuh biar tetap mau ke gereja walaupun pandemi, tapi harus sesuai protokol. Yang bisa dilakukan untuk gereja sebenarnya nggak ada, cuma berdoa aja supaya keadaannya lebih baik, terus bisa jadi jodoh lagi. Ya berdoa aja semoga pandemi berakhir. Karena di masa pandemi ini beberapa orang mengalami kesulitan secara ekonomi, baiknya kita dapat membantu sesama kita manusia tanpa memandang agama dalam bentuk apapun. Harapannya sih gereja tetap melayani ya untuk ibadah. Semoga gereja semakin bagus dalam melayani umatnya, semakin bisa menjadi contoh bagi umat-umat lain dan orang-orang lain di sekitar kita. Dan usahakan sih kalau untuk amannya, karena belum semua divaksin juga, tetap diperhatikan dari protokol kesehatannya.
dan selalu semangat bisa melakukan pelayanan untuk umat. Semoga memberikan sebuah Untuk gereja paling tidak melindungi umat terlebih dahulu, kemudian tetap melaksanakan apa kewajiban gereja untuk di bidang religinya. guncangan bahwa di pandemi ini kita bisa berekspresi, kita lebih bisa semakin dekat satu sama lain tanpa ada halangan pandemi ini. Ya ngomong ya aku bingung. Misalnya mungkin berbeda kayak biasanya, jadi kayak ada yang kurang aja sih. Tapi apa ya harapannya? Bingung juga sih. Pandemi cepat selesai biar ya nggak terlalu jaga jarak juga. Intinya harapan untuk gereja tuh kita semakin bersama-sama membangun gereja lebih dekat lagi, lebih aktif lagi walaupun di masa-masa pandemi ini. Nah, seperti itu maksudku. Harapannya ya kita itu bisa menjadi contoh bagi umat lainnya untuk tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dengan cara menaati protokol kesehatan, karena agar kita tuh nggak menyumbang angka positif COVID. Gereja semakin memberi semangat kepada umat supaya tetap mematuhi protokol dan melakukan pelayanan di gereja seperti biasa dengan protokol kesehatan yang tepat agar bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Gereja harus tetap survive ya untuk melaksanakan kegiatan ibadah misa, harus tetap melaksanakan misa walaupun di tengah pandemi dengan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Semoga gereja semakin menjalankan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan baik juga sesuai protokol yang diterapkan gitu. Harapan buat gereja, karena pandemi ini nggak tahu kapan selesainya, mungkin protokol kesehatannya mungkin masih harus dilaksanain terus biar tetap berjalan misanya gitu. Yang pasti karena sekarang juga banyak misa offline, anak-anak muda juga pasti lebih malas lagi buat ke gereja karena bisa cari simbolnya dengan online, walaupun teman-teman juga jarang pasti. Semoga nanti adik-adik bisa lebih rajin lagi. Karena sepi banget kalau misa, sumpah harus datang. Ya semoga tetap menarik lah, terutama kalau untuk ceramah yang menarik biar nggak ngantuk. Harapannya untuk gereja, terutama di masa pandemi seperti ini, itu apa? Bangun kolam renang. Kenapa? Supaya untuk MK ada kegiatan selain badminton. Terima kasih.